Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Dela Ani Yunita, NIM 20681012 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6A. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Isra Alyubi, yang kedua Akbar Fria Ananda, yang ketiga saya sendiri Dela Ani Yunita. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dari tugas yang kami angkat, yaitu strategi marketing mix pada UMKM Kue Cucur Pandan Anyar yang ada di Rejang Lebong. Kegiatan UMKM diharapkan dapat menjadi pilar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia. Dan dengan adanya UMKM ini dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengembangkan UMKM agar dapat bersaing dengan baik di pasaran, maka pelaku UMKM ini harus lebih kreatif dan inovatif dalam menginovasi produk baru agar para konsumen itu tertarik dan menetap untuk mengonsumsi produk UMKM tersebut. Serta pelaku usaha tersebut harus menerapkan strategi manajemen yang tepat untuk membuat UMKM produk tersebut dapat bersaing dengan baik di pasaran. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi yang diangkat oleh kelompok saya, yaitu bagaimana sih marketing mix 7P yang diterapkan pada UMKM Kue Cucur Pandan Anyar yang ada di Rejang Lebong. Kue cucur sendiri adalah salah satu olahan kue tradisional yang dapat ditemui di beberapa daerah, yaitu salah satunya daerah Provinsi Bengkulu. Nah, kue cucur ini memiliki bentuk yang bulat dan memiliki cita rasa yang manis. Cara pengolahannya itu dengan cara digoreng. Nah, pada saat ini sudah banyak sekali olahan kue cucur yang dibentuk dengan kreasi yang sangat unik, sehingga para konsumen itu dapat tertarik untuk mengonsumsi olahan kue cucur tersebut. Salah satunya kue cucur Pandan Anyar yang ada di Rejang Lebong. Nah, untuk mengembangkan produk UMKM kita, maka sangat dibutuhkan inovasi produk. Inovasi produk ini didesain untuk memenuhi permintaan pasar dan memenuhi permintaan konsumen. Dengan adanya inovasi produk ini, kita dapat mengembangkan produk UMKM kita agar dapat diminati konsumen di pasaran, sehingga konsumen tersebut tidak akan beralih ke produk lain. Banyak orang yang bilang bahwasannya dunia bisnis itu adalah dunia yang kejam. Oleh karena itulah mungkin banyak pembisnis yang melakukan segala hal cara untuk menaikkan omset dengan tidak memperhatikan etika dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix dalam Islam itu harus memperhatikan standar keharaman dalam Islam, baik dari segi haram dari segi zatnya ataupun yang lainnya, dan sah atau tidaknya akad yang dilakukan dalam penjualan. Untuk mengetahui strategi pemasaran dalam Islam itu memperhatikan 7 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek produk dalam perspektif Islam. Untuk menawarkan produk dalam perspektif Islam ini memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu barang yang dipromosikan itu haruslah jelas takarannya, barangnya, ukurannya, komposisinya, dan barang yang digunakan itu tidak rusak ataupun kadaluarsa serta menggunakan bahan yang baik. Dan yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang halal. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu dalam mempromosikan produk tersebut tidak melakukan tindakan kebohongan. Aspek yang kedua yaitu harga dalam perspektif Islam. Islam menganjurkan untuk memberikan harga yang sesuai dan tidak memberatkan konsumen membelinya. Harus sesuai juga dengan kualitas produk yang dijual. Dalam aturan harga, Islam juga menganjurkan untuk berlaku adil, di mana tidak memberatkan salah satu pihak dan juga tidak mementingkan kepentingan sendiri dan harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan 4 larangan agar seseorang tidak dapat melambungkan harga dengan seenaknya. Larangan yang pertama yaitu larangan bai najasi. Larangan yang kedua yaitu larangan bal'at al-ad. Yang ketiga yaitu larangan talaki arukban. Dan yang terakhir ataupun yang keempat itu larangan ihtinas dan ihtikar. Aspek yang ketiga yaitu tempat atau distribusi dalam pandangan Islam.
Prinsip utama konsep distribusi dalam pandangan Islam itu yaitu peningkatan dan pemberdayaan kekayaan itu haruslah ditingkatkan agar sirkulasi kekayaan itu meningkat, sehingga kekayaan yang ada itu dapat merata ke semua golongan dan tidak hanya beredar dalam salah satu golongan saja. Aspek yang keempat yaitu promosi dalam pandangan Islam. Sudah banyak sekali pelaku bisnis yang melakukan teknik promosi dengan cara memuji produknya itu setinggi langit dan membandingkannya dengan produk lain dengan cara menjelek-jelekan produk saingan, dan juga mengatakan bahwasanya kualitas produknya itu sangat tinggi sehingga harganya tinggi dan sudah banyak yang membeli ataupun mengonsumsi produk tersebut, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, dalam Islam tidak boleh melakukan tindakan promosi itu dengan melakukan kebohongan, harus dilakukan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kualitas produk tersebut tanpa adanya kebohongan yang dicantumkan. Aspek yang kelima yaitu people ataupun tenaga kerja. Hubungan karyawan dan atasan itu sudah ditetapkan dalam aturan bahwasanya manusia memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hubungan ketenaga kerjaan haruslah didasari dengan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Nah, tenaga kerja sendiri ataupun karyawan ini ditempatkan bukan hanya sebagai alat produksi, namun juga harus dihargai dan diayomi. Dan karyawan sendiri ataupun karyawan pemasaran itu haruslah menunjukkan 4 rasa tanggung jawab. 4 rasa tanggung jawab ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tanggung jawab kepada masyarakat, yang ketiga tanggung jawab kepada diri sendiri, dan yang keempat tanggung jawab terhadap lingkungan. Aspek yang keenam yaitu proses dalam pandangan Islam. Dalam melakukan proses penjualan, owner ataupun karyawan haruslah bertindak profesional yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Profesional yang dimaksud di sini adalah tepat, tuntas, terarah, dan jelas dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen sesuai yang ada dalam proses pengelolaan produk tersebut. Produk dan jasa yang disampaikan kepada konsumen itu adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apapun bentuknya, memberikan informasi yang tepat sesuai dengan yang ada tanpa kebohongan itu akan menciptakan kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita jual. Aspek yang ketujuh ataupun aspek yang terakhir yaitu bukti fisik dalam pandangan Islam. Nah, untuk melihat profesionalitas sebuah usaha itu dilihat dari bukti fisik yang disajikan. Nah, bukti fisik yang disajikan ini haruslah mencerminkan nilai-nilai Islam mulai dari kenyamanannya, ketersediaan fasilitasnya, dan juga kebersihannya. Nah, dalam pandangan Islam, bukti fisik ini bukan hanya dilihat dari segi kemewahannya saja atau bukan hanya menampilkan kemewahan, tetapi memberikan rasa nyaman, aman, dan kemudahan untuk konsumen membeli produk dan jasa yang ditawarkan atau yang dijual oleh pelaku bisnis tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pemilik kue cucur pandan Anyar ini, Bapak Ahmad Tauhid, beliau menjelaskan bahwasanya UMKM kue cucur ini sudah menggunakan marketing mix, bauran pemasaran marketing mix 7P yang mana meliputi harga, pemasaran, tempat, promosi, orang, proses, dan juga bukti fisik. Yang pertama yaitu strategi produk. Kue cucur pandan ini memiliki tekstur yang lembut dan kenyal di bagian dalam serta renyah di bagian luar. Nah, kue cucur pandan ini juga memiliki warna kecoklatan. Dalam segi produk, pemilihan bahan kue cucur pandan ini sudah menggunakan pemilihan bahan yang terbaik. Dalam segi pengemasan juga, kue cucur pandan ini sudah memberikan banyak pilihan dalam pengemasan produk kue cucur pandan ini. Dan juga produk UMKM kue cucur pandan ini juga sudah sangat memperhatikan cita rasanya agar tidak membuat konsumen itu kecewa. Strategi yang kedua yaitu strategi harga. Harga merupakan strategi yang sangat bagus untuk menarik minat konsumen membeli produk kita. Dari segi harga ini, kue cucur pandan Anyar ini memiliki harga yang sangat terjangkau, yaitu harganya Rp1.000 per bijinya. Dan apabila terjadi kendala di dalam bahan baku pembuatan kue cucur pandan ini, apabila bahan bakunya tidak naik
pemilik kue cucur pandan ini. Tetapi apabila bahan baku yang digunakan untuk kue cucur pandan ini naik meningkat sampai 20%, kue cucur pandan ini juga akan dinaikkan menjadi 1.500 per bijinya. Tetapi apabila bahan bakunya itu turun kembali, maka harga kue cucur pandannya itu juga akan diturunkan kembali menjadi harga yang normal. Strategi yang ketiga yaitu tempat. Nah, dalam proses pemasaran, pemilihan tempat sangatlah penting untuk melakukan proses penjualan. Nah, kue cucur pandan sendiri ini masih berada di tempat yang sempit, di mana di gang sempit, sehingga masih membutuhkan penyesuaian untuk tempat tersebut. Akan tetapi, kue cucur pandan ini memiliki mitra-mitra yang strategis dalam mempromosikan ataupun menjual produk dari kue cucur pandan ini, sehingga kue cucur pandan ini sudah banyak dikenal oleh banyak orang. Strategi yang keempat yaitu promosi. Nah, kue cucur pandan ini melakukan promosi awal dengan cara menawarkan produknya kepada orang-orang yang melakukan atau mengadakan acara. Apabila konsumen tersebut puas dengan produk yang ditawarkan, maka dilanjutkan dengan promosi di media sosial agar produk tersebut lebih banyak dikenal oleh orang-orang. Strategi yang kelima yaitu people ataupun karyawan. Nah, kue cucur pandan ini sendiri memiliki 2 karyawan dengan bagian tugas masing-masing. Tentunya untuk melakukan proses pelayanan itu sangat dibutuhkan kinerja karyawan tersebut, karena kinerja karyawan ini sendiri juga sangat menentukan proses produksi dalam UMKM tersebut. Strategi yang keenam yaitu proses. Nah, kue cucur pandan ini memiliki tempat yang cukup luas dan juga fasilitas yang cukup lengkap, sehingga dalam proses produksinya ataupun pembuatannya itu sangat terjaga, sangat hemat waktu yang digunakan juga lebih efisien, ongkos yang digunakan juga tidak terlalu banyak, sehingga dalam proses produksinya itu dapat berlancar dengan aman dan nyaman, serta kebersihannya juga sangat dijaga. Strategi yang terakhir yaitu bukti fisik. Nah, bukti fisik selain produk adalah tempat, termasuk ke dalam kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik kepada konsumen itu akan memberikan dampak konsumen akan setia terhadap produk kita. Dan kue cucur pandan ini sangat memperhatikan kualitas pelayanannya dengan cara memberi kenyamanan dengan membuat produk yang higienis, sehingga konsumen yang mengkonsumsi atau membeli produk kue cucur pandan ini akan merasa nyaman dan aman dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itulah tadi hasil dari wawancara bersama Bapak Rahman Tauhid selaku pemilik kue cucur pandan Anyar. Dapat disimpulkan bahwasannya kue cucur pandan Anyar ini sudah menerapkan manajemen strategi yang cukup baik, sehingga UMKM-nya ini dapat bersaing dengan UMKM lain yang serupa. Dan kue cucur pandan ini juga sudah menerapkan manajemen marketing mix strategi 7P yang sudah dikategorikan cukup baik, sehingga produk UMKM kue cucur pandan ini dapat diterima dengan baik oleh konsumen di pasaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.